masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Kita masuk tahta suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Ya, sama-sama kita masuk hadirat Tuhan. Kita masuk tahta suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Kami mau memuji Engkau Bapa. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya, kita masuk hadirat, kita masuk, masuk hadirat-Nya. Ya Tuhan, segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Biar Engkau saja yang kami tinggikan Tuhan. Engkau bertahta, Engkau yang berkuasa. Segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, Kau dahsyat. Amin. Bapak Ibu semua yang di rumah merasakan hadirat Tuhan. Amin. Tuhan tidak dikuasai oleh ruang dan waktu. Dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Baik, kita setelah ini kita akan menyaksikan harpa dari Ibu Heidi. Dan mari kita sama-sama saksikan. Kota-kota dan bangsa-bangsa, dan juga untuk leader My Home Indonesia. Kita menyambut tahun baru Ibrani Rosh Hashanah 5781 di bulan September 2020. Saya Heidi Aoi mengucap dan berdoa kiranya damai sejahtera dan kasih serta kemanisan Tuhan beserta kita semua sepanjang tahun, selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali. Shana Tova and Maranatha.
sebuah pesan khusus dari seorang Rabbi Yehuda Glick. Saya persilahkan. Shalom from Mount of Olives in Jerusalem. This is Rabbi Yehuda Glick from the Shalom Jerusalem Foundation. In the beginning of Rosh Hashanah, blow the shofar on Zion, let the shofar blow. And today I want to send a special message to the people of Indonesia. And I'll tell you why especially in Indonesia, because Indonesia is the most populated Muslim country in the world. And this week, there was a breakthrough of shalom between Israel and the Muslim world. Two Arab Muslim countries signed a peace treaty with the state of Israel. And we're hoping that this is a breakthrough and an opening for more Arab countries and for more Muslim countries. So we definitely were waiting to see shalom from Jerusalem, a blessing to all the people of Indonesia. And today I'm calling upon all my people, all my dear friends in Indonesia, the people who are servants of Hashem, lovers of Israel. And I want to especially call to Pastor Daniel Panji, who leads the worship of Hashem so gratefully in Indonesia and around the world. I want to send the blessings of Jerusalem for healing all people who are facing and being challenged with the pandemic. And I want to send a special blessing from the Mount of Olives, from the Zion, to all the people of Indonesia. Blowing the shofar for Indonesia. Hallelujah, Indonesia. I want to bless that this year, which according to the Hebrew the Hebrew calendar begins tomorrow, on Yom Teruah, the day we coronate God, the day we blow the shofar for God, I want to wish from here, from Jerusalem, a wonderful, sweet year, overcoming all challenges and blessings to you all. Join shalomjerusalem.org. Join the campaign of Let the Shofar Blow on Zion. Blow the shofar wherever you are. Go into shalomjerusalem.org/shofar. You are blessed from Jerusalem, my dear friends in Indonesia. Shalom. Okay, thank you so much Rabbi Yehuda Glick for blessing us. Berkat dari Bukit Sion bagi kita semua. Dan kita percaya memasuki Rosh Hashanah ini berkat Allah, berkat kesembuhan bagi mereka yang sakit, bagi kita semua juga dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Amin. Juga kita akan menyaksikan juga langsung pujian dari Tikvah Ot. Saya persilahkan secara live. Yeah, okay. Shalom everyone. Baruch haba to our home. Shabbat Shalom and happy Rosh Hashanah Yom Teruah, the day of blast, the shofar or the trumpet. We will worship and welcome our King. Hallelujah. Together is welcoming our King. Baruch haba b'shem Adonai, the Lord Yeshua. Hallelujah. Hallelujah. Blessed are you.
Blessed are you who come in the name of the Lord. Blessed are you who come in the name of the Lord. Hallelujah. We invite you, Lord Yeshua, to every heart and every home in Israel and in the world, in Indonesia, in all the country, all the continent, Yeshua. This is of time, of narrow time. Hallelujah. We seek your face. We know that you are in control. You are the King of the universe. Hallelujah, Yeshua. Abba, thank you, Lord. There's the sound of the trumpet, the sound of the shofar today will be a wake-up call to their hearts and to the soul to come back to you. In Israel and in the world, in Indonesia. Abba, thank you, God. Abba. The meaning of the word shofar is to prove the situation, to make it better. Todah lecha, Abba, as it sounds, people be awakening and come back to you. Relationship with Yeshua. This is what we want. This is what we pray. This is what we long to see awakening and revival. התעוררות בעם ישראל ובאינדונזיה. Hallelujah. Let there be light. Just a minute. Till it fills up every space, let there be light. Let there be light. Let there be light. Till it fills up every space. Come and have your way. Let there be light. Let there be light. Till it fills up every space. Come and have your way. Abba, thank you, Lord, for the one man. This is representative of the one man, the two together. Thank you, Lord, for Israel and Indonesia, Israel and the nation. Abba. Thank you, we're coming before you, King of the universe. We ask for your mercy. We ask for your grace. We ask you intervene in this time of year. Hallelujah. Rosh Hashanah, Abba. Yom Teruah. Hallelujah. אנחנו בחודש תשרי, hallelujah. Tishrei is mean beginning, hallelujah, new beginning with the Mashiach, with the Messiah, to Israel and to the nation, hallelujah, Abba, out of Zion. Abba, thank you, Lord, for this time of lockdown. Abba, Kerachami, Abba, Yeshua, Kami, Abba, your mercies, Lord, we request. Your mercies, Lord, we request. For the honor of your name, for the honor of your name, Lord, your mercies we
Abba, cover this land with your joy, with happiness, full with you, Yeshua. Revelation of Yeshua. Hallelujah, Abba. Yom Teruah, the day of the blast of the shofar, or the trumpets. Hallelujah. In Isaiah 66, the last of the chapter, we speak that all nations will gather together every Rosh Chodesh, the beginning of the biblical month. Thank you, God, Abba. We're coming together in celebration, your name. Thank you, Lord, that you will intervene on the earth, intervene for Israel, Abba. For every situation, make it better. Hallelujah. Hallelujah. Abba, thank you, Lord, for the preparation for Yom Kippur, Abba, and the celebration of Sukkot. Thank you, God. Mo'adim. Yeshua. Yeshua. Thank you, Yeshua. The acronym of this year is, this is the year of redemption. Tafshin Pei, year of redemption. Of the redemption of all mankind. Indonesia, awake, awake, the living God, position yourself, awake for salvation, restoration of hearts. Hallelujah. Let there be light, let there be light, till it fills up every space. Come and have your way. Let there be light, let there be light. Untuk Bu Brigita, Shalom Bu Brigita. Shalom, boleh di mute? Ada di unmute pesan, kita mau mendengarkan pesan-pesan khusus. Yang berisikan destiny of the nations, termasuk destiny bangsa Indonesia, dan membukanya. Saudara, dengan hormat, dengan rendah hati, saya mau berbicara kepada para pemimpin secara khusus bahwa engkau harus datang mendekat dan diperbaharui agar engkau menerima apa yang the Lamb of God, apa yang anak domba ingin menyatakan kepadamu mengenai bangsamu. Dan engkau akan menjadikan bangsa ini, bangsa yang dipercayakan kepadamu, menjadi bangsa domba. Karena Yeshua ingin memiliki Indonesia menjadi milik pusakanya. Seperti yang diberitakan oleh Yehuda Glick, kita juga harus mendukung Presiden Trump yang satu-satunya sedang melaksanakan Abraham Accord supaya bangsa-bangsa Kedah dan Nebayot lainnya diberikan pencerahan dan mengalami restorasi seperti Yesaya 19. Akan terjadi sebuah jalan raya besar dan kita semua akan mempersiapkan jalan bagi datangnya Raja Kemuliaan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shana Tova, Hak Sameah. Doa buat damai di Yerusalem, Yerusalem penuh shalom. Katakan shalom. Shalom. Amin. Shalom. 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 Yerusalem penuh shalom. Shalom, shalom. Shalom. Mari biar ada shalom di hati kita. Ada shalom di rumah kita. Ada shalom di negeri kita. Ada shalom di bangsa-bangsa. Shalom. Amin, amin.
Shalom. Yerusalem penuh shalom. Doa buat damai di Indonesia. 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 Indonesia penuh shalom. 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 Amin, amin, amin. Shalom. 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 Indonesia penuh shalom. Saya tadi mendengar pesan Tuhan melalui Ibu Brigita. Saya menangis. Dan ini sebetulnya, this is the day that we call the day of repentance. Seberapa besar dosa kita sih? Seberapa merahnya dosa kita seperti kirmisi? Darah Yesus sanggup menyucikan dosa kita. Seringkali shalom itu tidak ada di dalam diri kita. Karena seringkali dosa itu ditutupi. Mungkin juga kita berpikir bahwa nothing is wrong. Justru itu dosa terbesar di hadapan Tuhan ketika sombong itu ada. Bahwa merasa diri kita paling rohani, paling baik, paling hebat di antara yang lain. Hari ini hari yang luar biasa. Saya punya saudara-saudara kita dari Palestina ada di sini. Minggu ini minggu yang bersejarah. Ada dua negara Islam yang berdamai dengan Israel. Wow, saya katakan. Ada Moshe di sini, my brother from Jerusalem. Mereka orang-orang Yahudi. Yehuda orang Yahudi, Rabi. Dulu mana mau mendoakan Indonesia. Tetapi mereka mau release blessing from Jerusalem to Indonesia. Wherever you are, brother and sister, Tuhan ada di sini. Dia maha hadir. Mari saya minta Ibu Lady nanti berdoa, menyanyi dengan setengah suara. Shalom di hati kita. Sambil kita mau taruh tangan kanan kita di dada kita. Tutup mata saudara dimanapun Anda berada. We just want to empty ourselves. We want to repent before God. Kita mau kosongkan diri kita dan kita mau bertobat. Mungkin juga keluarga kita berdosa di hadapan Tuhan. This is the day of repentance. It's going to be a great shaking. Akan datang ke seluruh dunia. Kita nggak tahan kalau kita hidup di luar daripada Tuhan. Mari taruh tangan kanan kita di dada kita sebagai satu respon. Minta ampun dari Tuhan. Kalau gereja pun di lockdown, sinagog pun di lockdown, semua tempat ibadah di lockdown. Karena Tuhan ingin bersemayam di hati kita, bukan di tempat gedung ibadah. Dia mau dwelling place dia ada di hati kita. Oh Lord, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Engkau maha tahu, Engkau maha penguji. Kalau ada salah dan dosa di dalam mulut, perkataan, sikap, tingkah laku, mungkin kami pemimpin-pemimpin gereja berdosa di hadapan Tuhan, ampuni kami.
Kami melakukan ibadah-ibadah ritual yang berbau rohani, padahal mungkin Tuhan juga muak melihat ibadah kami karena tidak ada Tuhan di situ. Ampuni kami. Tuhan, ampuni dosa keluarga kami. Ampuni dosa bangsa kami. Ampuni dosa bangsa kami, Tuhan. We gonna speak blessing upon Jerusalem. Karena firman-Mu berkata, orang yang mengutuki mereka kami akan mendapat kutuk, tetapi orang yang memberkati kami akan mendapat berkat. This is the head of the year. Kami ingin memulai sesuatu yang baik. Kalau ada kebencian, kesombongan, kemarahan, kepahitan di dalam hati kami mau ada putar balikan keadaan. Kami mau rendah hati. Kami mau mengampuni. Kami mau mengasihi. Bahkan musuh kami sekalipun, Tuhan. Mari nyanyikan sekali lagi sama-sama shalom, shalom. Angkat tangan kita. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh shalom. Mari sekarang semua berdoa, ucapkan berkat untuk Indonesia, ucapkan berkat untuk Yerusalem, ucapkan berkat untuk bangsa-bangsa, ucapkan berkat untuk musuh kita sekalipun, ucapkan berkat untuk teman-teman kita, ucapkan berkat untuk hamba-hamba Tuhan. Hai para jemaat yang sudah banyak membenci pendeta-pendeta, membuli pendeta-pendeta, this is the day of repentance. Karena saya katakan Tuhan akan goncangkan segala sesuatu yang Tuhan akan goncangkan. Mari kembali kepada Tuhan, kembali kepada kasih yang mula-mula. Angkat suaramu dimanapun kau berada. Speak up. Oh, mari deklarasikan sesuatu dari mulut perkataanmu. Oh Lord Jesus, Jesus, Jesus. Kami ucapkan blessing untuk generasi, for the young people, and the young people speak blessing to the old generation. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Nyatakan perkara-perkara yang heran atas kami Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Tuhan, belas kasihan turun atas negeri kami, belas kasihan turun atas bangsa-bangsa, keselamatan atas bangsa-bangsa dicurahkan hari ini. Biar bangsa-bangsa yang dalam gelap melihat terang Tuhan terbit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. You are worthy to be praised. Terima kasih, terima kasih. You are worthy. Mari nyanyikan bahwa Dia layak disembah. You are worthy to be praised. Haleluya. You are worthy of it all. Amin. Bawa suasana sorga turun di rumah kita. Amin. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are
worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, you are worthy of it all. Yes, Engkau layak disembah, dimuliakan. Engkau layak diagungkan. Amin. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Percaya Mbak bahwa Tuhan itu ada. Percaya Tuhan dekat dengan engkau. Percaya bahwa Tuhan ada di hatimu. Saat ini bagi setiap Anda yang mungkin mengalami ketakutan, Anda trauma atau ada stigma, ketakutan oleh karena pandemi COVID, bangkit bahwa Tuhan tidak pernah memberikan ketakutan kepada engkau. Kalau ada yang sakit saat ini, terima kesembuhan dari Tuhan. Terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Engkau akan sembuh. Engkau akan kuat. Di tengah badai, Raja Wali itu akan terbang lebih tinggi. Badai membutuhkan Raja Wali itu sebagai sarana untuk terbang tinggi. Bapak Ibu sekalian, hari ini hari yang luar biasa. Thank you brother and sister. Maher, wow, from Bethlehem, my good friend. Kenapa hari ini? Hari ini merupakan suatu hari yang spesial. Dan dengan anak-anak ini kita membuat satu rencana yang secara mendadak. Jadi mohon maaf semuanya berantakan di sini. Kelihatannya aja bagus saya ini kan. Padahal depan saya pada berantakan. Which is okay. This is home. This is your home. This is my home. Karena saya nggak lihat barangnya, saya ngelihat orangnya. Every one of you with me now today. Rosh Hashanah hari ini spesial karena berkenaan dengan hari Sabat. Jadi hari ini double Sabat. Dengan perjalanan kita, dengan ada trumpet call for the nations, ya, yang malam ini juga ada siaran langsung juga. Ada siaran langsung yang juga diselenggarakan nanti dari Amerika langsung mengenai World Prayer Together. Malam hari ini jam 7 malam itu ada di YouTube channel di IPC, International Prayer Connection. Tetapi juga kita akan juga nanti lanjut nanti tanggal 25 dan 26 September yang akan datang itu ada acara namanya The Return dengan Jonathan Kahn, Barbie Franklin, Don Moon, siapa lagi, Paul Wilbur dan sebagainya. Banyak mereka penyanyi-penyanyi akan mereka bernyanyi dan melakukan repentance prayer di Washington Mall. Sekitar 20.000 orang. Ya. Nah hari ini kenapa begitu spesial? Karena Indonesia, this is the time to bless the nations. Amin. Ini waktunya Indonesia menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 2 ayat 8, mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa aku berikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Nah kenapa dengan Israel? Hari ini berkenaan dengan tahun Ibrani 5781.
P. Aleph. Nah, jadi ada satu hal, saya bukan berbicara mengenai politik. Politik kita akan belah dua, belah tiga. Kalau kita bicara soal politik kita akan ribut. Orang Israel pun pada ribut kalau bicara politik. Ya, tetapi saya mau berbicara mengenai firman Tuhan. Bahwa Israel itu kepunyaan Tuhan, jangan diganggu. Yesaya 44 ayat 5 dan ayat 6. Yang satu akan berkata aku kepunyaan Tuhan, dan yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub atau Israel. Dan yang ketiga akan memuliakan pada tangannya kepunyaanku Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, Alfa dan Omega. Hari ini adalah hari Alfa, yang kalau kita jelek memulai dari hulu tahun, jelek ke depan. So this is the day of decision. You want to be good or you want to be bad? It's up to you. Setiap orang ada free will. You make decision now. How to run together in the future. Nah, sebab di dalam kitab firman Tuhan bahwa di dalam Yoel 3 ayat 1 dan 2, sebab sesungguhnya pada hari-hari itu ada pada waktu itu apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel, oleh karena mereka mencerai-beraikan ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagikan tanahku. Jadi saya baca ini tadi subuh, Bapak Ibu sekalian, ngeri banget. Jangan coba-coba you mau bagi-bagi tanah Israel. Kenapa? Lawannya Tuhan. Karena Israel itu milik Tuhan. Ada gerakan namanya Back to Jerusalem. Saya nggak ngerti kenapa negara-negara Islam sekarang mulai berdamai dengan Israel. Sementara Indonesia is the largest Muslim population nation in the world. Gamanglah kita, mau warna apa kita sekarang? Ada pergerakan namanya Back to Jerusalem. Yerusalem lahir tanggal 14 Mei tahun 1978. Semua berontak sekelilingnya memusuhi Israel. Tetapi heran, dalam 6 bulan ini pergerakan politik yang gak pernah kita sangka-sangka bisa bergerak drastis. Berubah semuanya. Jadi ada gerakan aliyah yang luar biasa. Ada sekitar 7 juta penduduk orang-orang Yahudi di Israel. Dan di dalam kitab Mika dikatakan bahwa dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menyatukan seperti kambing domba. Ada kambing domba dalam kandang. Indonesia is going to be a sheep nation, saya katakan. Kita nih selalu disebut orphan spirit, kita nih terlalu tinggi. Apa-apa musuhan, sinode pecah, gereja pecah, terus dia pecah karena kita ada orphan spirit. Cerai, musuhan satu dengan yang lain. This is the day of repentance. Indonesia harus change the destiny to the destiny of God. Jadi Tuhan sendiri akan mengumpulkan kambing domba dalam kandang seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya sehingga ramai dengan manusia. 19 abad terhilang, gak pernah ada namanya negara Israel. Suddenly happen, dan itu disebut buah arah. Nah, jadi di dalam Yesaya 43 ayat 6, aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan, bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi. Tuhan sedang kumpulkan banyak orang-orang dari Rusia. Saya sekarang pergi ke Israel, banyak sekali orang Rusia, Ethiopia dan sebagainya. Orang Indonesia paling demen pergi ke Israel. Dan the largest group in the world, ya Mose, Maher, come from Indonesia. You have to bless Indonesia. Wow, there is a bridge
There is a highway. Karena Indonesia adalah negara paling timur yang disebut negara kepulauan di dalam Yesaya 42 ayat 10 sampai 13, di mana pintu gerbang timur itu kepulauan yang kota-kotanya dihuni oleh Kedar. Nah, apa yang terjadi ke depan? Wow, Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Daniel 11 ayat 40 dan seterusnya. Itu pada akhir zaman Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia, dan Raja Negeri Utara akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal, dan ia akan memasuki negeri-negeri. Negeri-negeri dan meliputi semuanya seperti air bah. Juga tanah permai akan dimasukinya. Dan banyak orang akan jatuh, tetapi dari tangannya akan terliput tanah Edom, tanah Moab, dan bagian yang penting dari Bani Amon. Apa yang terjadi? Koalisi sedang terjadi. In the few months, next few months, we gonna see the picture. Kita akan melihat. Kita jangan kampungan, kita nih jangan buta zaman. Kita nih orang harus yang melek zaman, apalagi yang dipenuhi Roh Kudus. It's going to be a new map in political, di dalam persekutuan. Kenapa Turki? Oh, wow. Itu kasih yang hilang. Kasih mula-mula yang hilang. We have to adopt Turki. Negara jajahan Uni Soviet, Rusia, Irak, Iran, Syria, Libya, dan dari selatan juga. Ini akan terjadi suatu peperangan yang terdahsyat yang disebut Armageddon. Jadi serangan terbesar di akhir zaman kepada Israel dikepalai Rusia, Iran, itu yang sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Saya tidak mengupas mengenai eskatologi, tetapi kita lihat negara Israel, negara yang kecil, yang terkepung, tetapi menjadi negara yang diberkati, negara yang dilindungi Tuhan. Siapa backup daripada Israel? Tuhan sendiri. Bagaimana dengan destiny Indonesia? Di mana Indonesia posisinya saat ini? Indonesia ada di pintu gerbang emas. Ini sedang terbuka. We have to unlock the nations. Indonesia out of the box sekarang. Indonesia bukan untuk Indonesia. Indonesia to be a blessing for the nations. Dan ini akan menjadi negara kunci yang membawa pertobatan kepada bangsa-bangsa lain. Akan terjadi pertobatan masif yang luar biasa. Negara Timur Tengah sedang mengundang Indonesia. Come Indonesia. Come on, the last giant. Wake up. Berjalan. Jangan perang sendiri. Jangan perpecahan terus. Musuhan terus. Adik kakak juga bisa musuh. Anak sama orang tua bisa musuh. Suami istri bisa musuh. The day of repentance today. Jangan kayak 5 gadis bodoh. Harus punya minyak di dalam dirimu. Berjaga-jaga harus menjadi 5 gadis yang bijaksana. Dan urapan penuai itu sedang turun saat ini. Karena banyak yang ngaku Kristen tapi gak produktif. Be productive, be fruitful. This is the shifting time. Inilah shifting time di mana orang yang membenci harus mengasihi. Orang yang selalu self, kita harus punya roh untuk memberi sekarang. Ketika pandemi COVID terjadi, this is the time, the best time to give, not to receive. Karena kita akan berkelimpahan dengan berkat Tuhan. Kita jangan menarik, jangan pull back. Move forward. Berjalan ke depan lebih cepat. Orang yang penakut sekarang berani. Engkau pahlawan-pahlawan, bukan pengecut. Orang yang merasa terhilang, lose. Atau beberapa di antara Anda mungkin kehilangan anggota keluarga. Wake up. Mereka sudah ada bersama dengan Bapa di sorga. How about us?
Ini the new era. Bapak Ibu sekalian, the new era. What should we do? What should we receive today? Ini the head of the year. Saya katakan begini. Ada 2 berkat yang kalian mau terima saat ini. 2 berkat yang spesial. Pertama, berkat mengenai Zebulon. Dan kedua, berkat mengenai Isakar. Ulangan 33 ayat 18 dan 19. Tentang Zebulon ia berkata, bersukacitalah, hai Zebulon. Joyful, joyful, hai Zebulon. Atas perjalananmu. Dan engkau pun hai Isakar. Hai kemah-kemahmu. Bangsa-bangsa akan dipanggil. Mereka akan datang ke gunung. Mereka akan datang ke gunung, di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang benar. Sebab mereka akan mengisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir. Isakar berbicara mengenai kecepatan dan ketepatan waktu. When is the time? Now. Now or never, saya katakan. Oh, tapi kita sedang lockdown. Do you think the Bible bisa di-lock? Kerajaan Allah bisa di-lock? Saya katakan Injil gak pernah terbelenggu, jangan bodoh. Meskipun Anda yang dipenjara pun saya katakan, Anda gak pernah bisa dipenjara. Karena roh Anda, you are living in freedom. Zebulon adalah mengelola kekayaan serta melipat gandakan sumber daya. Di mana negara terkaya di dunia yang ada minyaknya, yang ada uraniumnya, tanahnya subur, lautnya bergemuruh, pulau-pulau yang selalu hanya 2 musim. Every time you can plant something, bisa menanam sesuatu. Kenapa? Indonesia yang harus dibunuh roh kemalasan. We are so lazy. Kita harus terima satu spirit seperti Zebulon untuk mengelola kekayaan dan melipat gandakan sumber daya. Bahwa setiap bangsa harus memiliki elemen-elemen ini. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan berpanjang, tetapi saya ingin supaya semua orang menerima the power of the kingdom of God, the power of love, wherever you are, who you are, what religion you are. We have the kingdom of God. Kita punya kerajaan Allah yang tidak pernah tergoncangkan. Dunia boleh krisis, dunia boleh bangkrut. Dunia boleh mengalami kekurangan resources. Tetapi saya kata the kingdom of God tidak pernah bangkrut, tidak pernah krisis. Anda akan menerima the power of love. Itu vaksin yang paling utama, vaksin cinta kasih sorgawi akan turun atas kita. Angkat kebelah tangan kita semua. Mari minta kepada Tuhan urapan ini, berkat ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat seperti Zebulon, seperti Isakar turun atas kami, sehingga kami tidak mati seperti tikus mati di lumbung padi. Oh Rabasyanda Baral, dimanapun mereka berada saat ini, ada impartasi kuasa roh yang dahsyat turun atas hidup mereka saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima itu, terima itu, terima itu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Kita saksikan sekarang satu movie, The History of Rosh Hashanah, yang perlu kita ketahui, ya. Adalah perjalanan yang luar biasa dari negara kecil, miskin, sekarang bisa negara yang bisa mempengaruhi dunia. Oke, bisa siap? Silakan. Then Adonai said to Abram, "Leave your country, your people, and your father's household,
and go to the land I will show you. I will make you into a great nation. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all families on earth will be blessed through you. For I will take you out of the nations and bring you back into your own land. I will give you a new heart and put a new spirit in you. Then the nations will know that I am the Lord, when I show myself holy through you before their very eyes. In that day, I will restore David's fallen tent. I will repair its broken places and build it as it used to be. So arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Nations will come to your light, and kings to the brightness of your dawn. You will call your walls salvation, and your gates praise. For the Lord will be your everlasting light, and your God will be your glory. For Zion's sake I will not keep silent. For Jerusalem's sake I will not remain quiet, till her righteousness shines out like the dawn, her salvation like a blazing torch. For I am exceedingly zealous for Zion. I am burning with jealousy for her. I will thunder from Jerusalem, and I will roar from Zion. Wow. Saya kalau melihat story ini benar-benar Tuhan yang bela. Saya waktu itu pernah ikut tur ya, dan Mose adalah seorang pakar, saya katakan ya. I really appreciate Mose. You pernah bawa kami ke tempat-tempat yang benar-benar bukan tempat turis, tetapi you pernah cerita satu hal waktu itu ketika ke base army, itu hanya Tuhan yang menolong mereka. Meskipun persenjataan begitu sederhana dan tidak punya logistik, tetapi itu Tuhan yang bela. Nah, sebelum nanti kita akan virtual live Yerusalem ya, yang dibawa oleh Moshe, adalah seorang pakar ya sebagai tour guide-nya. Nah, kita akan menyapa dulu seorang teman saya yang luar biasa, pengusaha yang sukses, dan orang Indonesia yang pernah pergi ke sana tentunya mengenal dia, Maher ya. Dan Maher pernah pergi ke Indonesia dan jadi pembicara juga di National Gathering My Home Indonesia di Ambon 2 tahun yang lalu. Apakah di sini Maher? Maher ada. Oke. Apa kabar Maher? Very well. Good morning from Bethlehem, everybody. Maher, can you hear me? Dengar suara saya? I hear you. Can you hear Maher, me? bisa bicara sesuatu? Bagaimana apa yang terjadi di sana? Dan mungkin saya juga minta Anda berdoa buat kita juga nanti di akhir sharing. Ya, silakan share secara singkat saja apa yang terjadi di sana. Wah, tambah gemuk ya Maher ya. God bless you everyone from Bethlehem. You know, happy Rosh Hashanah we send to the whole world, and we hope that this new year will bring blessing, health, and peace to the whole world. Ya, coba Iman boleh terjemahkan ya, mungkin you pinter bahasa Indonesia Maher. Nggak apa-apa, kita nih suasana kekeluargaan ya. So, kaos apa yang dipakai? I love Indonesia. Oh, I love Bethlehem. Oke.
Oke, silakan Man. Terjalan santai aja, santai ya. Silakan. So Jadi, here in Bethlehem, you want to translate? Ya. so please give me a bit pause. So basically, we are sending our love and prayer from the city of love, from Bethlehem. Kita mengirimkan doa dan kasih kami dari kota kasih. You know, unfortunately, now we have a daily rate of approximately 1,000 with COVID-19 in the country. Walaupun pada saat ini kami mendapat kasus positif dari COVID-19 mencapai 1.000 orang per hari. And Bethlehem has been on shutdown since March. Dan Bethlehem sedang lockdown dari bulan Maret. But we are all keeping praying Tetapi kami semua tetap berdoa for the people of Bethlehem, the people of Palestine and Israel, and for the people of Indonesia. Kami terus berdoa untuk orang-orang Bethlehem, Palestina, dan Indonesia. You know, in this hard time, Di waktu yang pendek ini, we miss all of our brothers from all around the world. kami sangat rindu saudara-saudara kami dari seluruh dunia. And we remember every face that we have met and dealt with. Kami mengingat setiap wajah yang pernah kami ketemu dan pernah berhubungan dengan kami. In this country, we live as Christians, Muslims, and Jews. Di negara ini kami hidup bersama sebagai Kristen, Muslim, dan Yahudi. And I think if this will give us a good chance to understand how to love each other and how to share this land. Dengan keadaan ini memberikan kami kesempatan untuk mengerti satu sama lain dan mengasihi satu sama lain. I'm praying for a great future for this country and all of the pilgrims that visit this country. Berdoa untuk segala sesuatu yang baik dari negara, untuk negara ini dan segala orang yang datang untuk berziarah. We have not experienced anything like this before. Kami belum pernah merasakan sesuatu yang seperti ini sebelumnya. I think our ancestors experienced such a thing 100 years ago. Saya pikir nenek moyang kami telah merasakan sesuatu yang seperti ini 100 tahun yang lalu. But today, Tetapi hari ini we want to make a change. kita mau melakukan sebuah perubahan. We want to start a new beginning. Kita ingin memulai permulaan yang baru. And we want to build bridges of peace Kita ingin membangun jembatan-jembatan perdamaian and great future for our kids. dan masa depan yang baik untuk anak-anak kami dan anak cucu kami. I was 2 years ago in Ambon at my home, Indonesia. 2 tahun lalu aku ada di Ambon, di rumahku, Indonesia. I felt at home. Aku merasa seperti di rumah. And every time I am in Indonesia, I feel at home. Setiap kali saya datang ke Indonesia, saya merasa sedang di rumah. The Indonesian people Orang-orang Indonesia are family to us. adalah keluarga bagi kami. And they have been supporting this country, Mereka telah mendukung negara ini, the Palestinians and the Israelis. Palestina dan Israel. And it is very important Dan sangat penting that we push through a peace Ki- agreement kita terus mendukung untuk sebuah perdamaian so we can love in harmony and peace. supaya kita dapat mengasihi dalam harmoni dan ketenangan. I see also COVID-19 is high in Indonesia. Saya juga melihat COVID-19 cukup tinggi di Indonesia.
Dan aku percaya this will take some time before things go back to normal. ini akan memakan waktu sebelum semuanya kembali normal. But it's very important that we keep together Tetapi sangat penting supaya kita terus bersama and we pray together dan kita berdoa bersama and to help each other. untuk saling menolong. As Brother Daniel said, Sep- this is the time to give. Seperti yang dikatakan Pastor Daniel, inilah waktunya untuk memberi. And those who are able to give and to support the others and to bless the others, it is the time to do so. Untuk bagi semuanya yang mampu untuk memberikan, memberkati, inilah waktunya. There's now even countries that we thought that are superpower. Can you repeat that? Sorry. Because now even countries that we thought they were superpowers are not able to help. Bahkan negara-negara yang kita pikir sebagai negara superpower sedang tidak bisa membantu. So we need to lean on each other. Kita harus saling membutuhkan And support each other. dan saling mendukung. Here in Bethlehem, Di sini di Bethlehem, since March, dari bulan Maret 15, the Maret government was unable to do much for the people. pemerintahan tidak bisa melakukan banyak untuk rakyatnya. But people are doing much for people. Tetapi rakyatnya melakukan banyak untuk sesamanya. And we would like to be the example for the whole world. Kami ingin menjadi contoh bagi dunia In order to cross over this bridge, untuk menyeberangi jembatan ini and to make sure that our neighbor is safe. dan untuk memastikan tetangga kami dalam keadaan baik. And at least to be able to have a piece of bread Dan setidaknya on untuk the table. setidaknya memiliki sepotong roti pada mejanya. I want to give you an example of how we are dealing here. Aku ingin memberikan contoh bagaimana kita melakukannya di sini. Christians, Muslims, and Jews. Kristen, Islam, dan Yahudi. We have relationships between us. For example, Moshe, he is a brother to me. Kita memiliki hubungan satu sama yang lain, seperti Moshe, saudara saya. Moshe is calling me, Maher, how can I help you? Moshe menelpon saya dan memanggil saya dan menanyakan apa yang bisa saya lakukan. Moshe, a Jewish Israeli calling a Christian Palestinian. Moshe, seorang Yahudi Israel, memanggil seorang Kristen Palestina. What do you need? Apa yang kamu butuhkan? If you need anything, I help you. Apabila kamu membutuhkan sesuatu, aku akan membantumu. This is a small example Ini adalah contoh kecil, showing the real love menunjukkan kasih yang sesungguhnya between the people in this land. di antara orang-orang. The people of this land, Christians, Muslims, and Jews, love each other. Orang-orang di negeri ini, Kristen, Yahudi, dan Islam saling mengasihi. And this is the example we need to send out to the whole world. Dan inilah contoh yang harus kami kirimkan ke seluruh dunia. And we pray for the leaders. Dan kami berdoa untuk para pemimpin. Very important, the leaders must see what the people want and how they act. Sangat penting untuk para pemimpin melihat apa yang orang-orang rakyatnya sedang lakukan dan apa yang mereka sedang butuhkan. So if the leaders copy what the people do, we will definitely come to a final just peace agreement. Bila para pemimpin mengikuti apa yang dilakukan oleh para rakyatnya, kita akan mencapai sebuah perdamaian. So this is a small example about the heart of the inhabitants
of this country. Jadi inilah contoh kecil hati para penduduk negeri ini. We pray that this COVID-19 will come to an end soon. Kami berdoa COVID-19 ini cepat selesai. We pray for protection for the people in Indonesia. Kami berdoa untuk perlindungan orang-orang di Indonesia. And we pray for world peace. Dan kami berdoa untuk perdamaian dunia. And we pray that we see all of our friends, brothers and sisters again soon in the city of Bethlehem and in the country of milk and honey. Dan kami berdoa untuk supaya dapat cepat melihat saudara-saudara kami kembali di kota Bethlehem. Thank you for letting me share with you. Terima kasih untuk kesempatan ini. And thank you for praying and wishing you a great year. Terima kasih. Aku berdoa supaya menjadi tahun yang baik. God bless you all, and Brother Daniel, so good to see you. Pastor Daniel, sangat senang melihat Anda. And please arrange something very soon to come back home. Dan please persiapkan sesuatu untuk cepat kembali ke rumah di Bethlehem. God bless you all and see you soon. Tuhan memberkati, sampai jumpa. Miss you so much. God bless you, my brother. I miss you. No matter you are Palestine, Jew, or we are brothers. Yeah. Yes, we are. Yes, we are. So I think that sometimes I cannot blame COVID-19, but I feel so grateful during the COVID-19 we get closer each other. Jadi saya kadang nggak mau nengking COVID terlalu cepat, karena ada hal positif. COVID itu membuat kita lebih dekat satu dan yang lain. Jerusalem easy to invite. We don't need to pay the ticket, right? To go to Jerusalem, to Bethlehem. So I have also a good relationship with Saudi Arabia, Middle East nations. Wow, I said, you are really brothers. We are family. Every week, kok saya jadi bahasa Inggris nih? Setiap minggu, saya ini berkumpul dengan seluruh dunia. Wah, Imanto banyak bantu saya, Oki bantu saya nih. Ini saya bisa get closer with them. Ya, bisa lebih dekat dengan mereka secara luar biasa. Boleh nggak, Mike sini. Mike doain orang-orang Palestina di sana, orang-orang Yahudi di sana, biar ada kedamaian benar-benar, dan juga di antara bangsa. Yang penting ada berdamai satu dan yang lain. Kita bisa berdamai satu dan yang lain ya. Bangsa-bangsa jangan ribut terus ya. Di mana-mana ribut terus. Mari tolong Mike kita berdoa supaya benar-benar ada kedamaian di sana. Mari kita akan berdoa bersama. Dari Indonesia Tuhan, kami mau melepaskan berkat untuk Yerusalem, untuk Israel, untuk Palestina, bangsa-bangsa yang ada di sana Tuhan. Berkat Tuhan biarlah terus melimpah. Kami berdoa biarlah kasih-Mu dinyatakan di sana Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan berkat kesehatan. Berikan berkat perlindungan, berikan berkat kekayaan, dan biar Tuhan nama-Mu yang ditinggikan. Kami dari tempat ini Tuhan, dari Indonesia, kami punya iman bahwa kami semua saling memberkati. Israel memberkati kami, Palestina memberkati kami, dan kami Indonesia memberkati Israel dan Palestina, dan semua bangsa-bangsa. Biarlah damai sejahtera, shalom itu benar-benar dialami, benar-benar dirasakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Mike. Mike, look at this. Kita nih nanti ya, ini tradisi Yahudi ya. Jadi nanti di belakang tenang ya, Lisa akan demonstrasikan ada anggur, ada apel, ada madu, ada roti. Buat kita lapar banget nih ya jadinya ya.
Ini pohon zaitun. Nah, itu yang mininya maksudnya. Nah, sebelum kita nanti mendengar sesuatu yang luar biasa, Anda nggak di lockdown, tenang. Saya akan bawa Anda secara roh melihat Yerusalem. Tapi kita mau nyanyi dulu Evenius Shalom Aleihim. Oke, Pak Pendeta Edison akan mimpin kita. Nanti setelah itu Moshe siap-siap ya. Bawalah aku, bawalah kita semua untuk tur di Yerusalem. Oke. Evenius Shalom Elohim, Evenius Shalom Elohim, Evenius Shalom Elohim, Evenius Shalom 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 Elohim, Shalom 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 Elohim. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Yeay. Shalom Elohim, Evenius Shalom Elohim, Evenius Shalom. Mari menari bagi dia. Evenius Shalom 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 Elohim, Evenius Shalom Elohim, Evenius Shalom Elohim, Evenius Shalom Elohim, Evenius Shalom 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 Elohim. Ya, bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi, nyanyi bagi dia lagu baru, ha, ha. Nyanyi bagi dia seluruh bumi, nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi, nyanyi bagi dia. Mari menari bagi dia sambil bertepuk tangan. Bumi yang besar dan layak dipuji, Allah besar dan layak dipuji. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan tarilah di depan Allah, ya pemenang. Rayakan dan tarilah di depan Allah, ya pemenang. Citalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan tarilah di depan Allah, ya pemenang. Rayakan dan tarilah di depan Allah, ya pemenang. Haleluya. Oke, kita langsung serahkan kepada Pak Mose. Silakan Pak Mose. Shalom. Dengar Opa. Tapi yang di sini saya mau buat tour yang di Yerusalem. Nah ini bisa bahwa yang mulai dengan iya, kita sebelumnya akan melihat dulu liputan film tentang Yerusalem. Kemudian Moshe akan menjelaskan tempat-tempat apa secara singkat. Ya, oke, silahkan.
tentunya. Juga gerbang emas dari sisi dalam dari daerah baik suci atau dari daerah Al-Aqsa, biasanya di dalamnya ada yang uang, sekarang itu masjid, dulu buku dan sekolah perempuan, sekarang itu masjid. Kegiatan itu gerbang emas atau container itu akan masuk ke sana. Ini kurang dari kita. Kita akan bilang dengan berbagai masalah yang masih akan kembali dari sini. Dari sisi luar, bisa lihat sebentar lagi ini gerbang emas atau gerbang kubur yang di luar di depan Bukit Zaitun dan turun yang dari atasnya dan masuk yang dari gerbang emas lagi. Suara nggak jelas. Sama dari daerah kuburan Muslim dan lembah Kudong yang di antaranya yang Tuhan berlewatnya 3 kali. Sekali kali. Sekarang kita masuk ke kota Yerusalem atau kota Raja Daud yang semuanya yang besar yang wilayah dari Istanbul. Saya dulu namanya Yerusalem. Dan sekarang itu Yerusalem yang mulai dari sini bisa lihat contohnya yang di Indo atau petanya di masa Raja Daud yang sebelumnya melanjutkan dari suci. Ya. Iya, terima kasih atas penjelasannya. Kedengeran suaranya, Moshe? Kedengeran sekarang? Ya. Oke, terima kasih Moshe atas penjelasannya. Sebagaimana kita tahu, ya di Indonesia terdengar informasi bahwa Yerusalem dan atau Israel ke lockdown. Jadi untuk saat ini bangsa Ibrani merayakan Tahun Baru Rosh Hashanah dengan suasana lockdown ya Mose ya. Semua di rumah saja. Tidak ada yang berkunjung. Ya, biasanya tradisinya mengunjungi keluarga, teman, kerabat. Hari ini benar-benar yang tidak bisa keluar dari rumah. Bisa dijelaskan Mose informasinya kalau ada yang melanggar untuk keluar. Konsekuensinya dari pemerintah seperti apa? Apakah ada denda atau punishment jika keluar rumah di masa lockdown seperti ini? Oke, sebentar, tidak dengar? Sudah dengar sekarang? Ya, konsekuensinya bagi orang-orang yang tinggal di Yerusalem dan wilayah Israel kalau keluar rumah, punishment-nya atau konsekuensinya apa dari pemerintah? Ada yang banyak COVID, setiap hari ada yang kira-kira 5.000 orang dan ada yang karena COVID. Alasannya itu pemerintah itu memutuskan ketika dan lockdown semuanya selesai lagi dan di hari raya tidak kita kumpul bersama untuk doa karena karena COVID. Dan kami sekarang di Israel tidak lockdown 2 minggu sampai kira-kira 3 minggu sampai dari raya Sukkot habis baru buka lagi. Iya, baik. Terima kasih untuk penjelasan suasana terkini dari Yerusalem. Dan sekarang kami mengajak Bapak Ibu untuk melihat hidangan pada saat Rosh Hashanah, ya. Dan Mose akan bantu saya di sini untuk yang pertama. Yang pertama roti halah, ya.
Ya? Ya, dengar Mas Mose, saya dengar di sini. Anggur, oke, berkat anggur dulu ya. Ini sudah ada anggur. Baik ya, jadi untuk yang pertama harus mengangkat berkat, dengar ya. Yang pertama adalah berkat dari anggur. Kemudian yang kedua, Mose? Yang kedua itu yang roti. Ada roti bulat ya. Roti bulat namanya halah ya. Di sini ada roti bulat. Artinya apa, Mose? Untuk hari Sabat dan hari raya. Itu roti khusus untuk Sabat sama hari raya. Namanya halah. Dan beda dengan roti biasa. Isinya itu tepung ya dan standar dari roti biasa. Ya, kemudian yang ketiga. Yang ketiga yang kita mulai seperti yang di buku, saya mau lihat. Yang mulainya yang seperti yang di buku. Itu yang mulai yang di buku dengan kurma. Kurma. Ya, dari buah kurma. Semuanya semuanya orang yang musuh atau yang benci dia kehilangan. Oke. Jadi buah kurma yang selanjutnya artinya harapan di tahun depan tidak ada lagi musuh ya. Yang jahat dan semua yang tidak baik akan hilang. Selanjutnya setelah kurma ada apa lagi? Ya, setelah kurma. Di sini ada apel. Namanya lubia ya. Kacang panjang selanjutnya atau lubia. Iya. Artinya membuat hati selalu senang makan lubia, begitu Mose ya. Oke, selanjutnya karte ya. Ini karte seperti daun bawang. Ya. Karte ini bisa di Ya, ini artinya dibinasakan atau dihilangkan semua musuh-musuh Tuhan ya. Daun bawang atau karte ini juga dimakan pada saat tradisi Rosasana. Selanjutnya, Mose? Bit. Ya, jadi kalau tradisinya Bapak Ibu, bitnya itu hanya daunnya yang dimakan ya, direbus dengan sedikit garam, daun bit atau disebutnya salka. Seperti ini ya bentuknya, bukan bitnya tapi daunnya.
Artinya yang semuanya musuh Tuhan, yang semuanya musuh Tuhan dan orang jahat itu akan hilang dan dihabiskan. ya, artinya semua musuh Tuhan akan hilang dan dikeluarkan dan semua orang akan percaya kepada Tuhan. Ya. Setelah itu ada timun Jepang. Ya. Ada timun Jepang. Ya, timun Jepang ya disebutnya kara yang artinya merobek. Ya, robek. Jadi Tuhan merobek semua kesalahan Israel dan mengampuni dan mengingat hanya selalu yang baik tentang Israel. Setelah timun Jepang, delima, ya, ada delima, artinya yang Tuhan membuat semuanya orang Indonesia ikut semuanya peraturan Tuhan dan perintah Tuhan, dan jadi yang seperti bijinya delima sebenarnya yang di dalam hati. Iya, jadi artinya bahwa bangsa Israel melakukan semua perintah, peraturan dan ketetapan Tuhan yang banyak seperti biji dalam buah delima. Ya. Selanjutnya selanjutnya masih ada kepala ikan dan apel dan madu. Apel sama madu, ya. Ya, jadi ini artinya apel dicampur madu bahwa sepanjang tahun ya yang ada hanya kemanisan yang dari Tuhan. Ya, jadi disebutnya Shana Tova Yumetuka. Iya. Selanjutnya ya, jadi dahulu itu tradisinya kepala domba, tapi karena kepala domba sangat susah, jadi diganti oleh kepala ikan. Ya, jadi maknanya bahwa bangsa Israel akan terus menjadi kepala dan bukan ekor. Baik, terima kasih Mose dari Indonesia. Kami berharap salam sejahtera untuk keluarga, saudara-saudara, bahkan seluruh teman-teman kami yang ada di Yerusalem. Ya, kami mengucapkan dari Indonesia selamat tahun baru. Rosh Hashanah 5781, Shana Tova Yumetuka. Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami rayakan ini kami memaknai dengan hal-hal yang positif, dan biarlah hari ini adalah hari di mana terjadi sebuah perubahan paradigma di dalam pikiran kami, dan kami boleh memaknai dengan benar untuk kami boleh implementasikan dengan baik. Dan biarlah karya Tuhan yang ajaib sungguh terjadi, kebangkitan itu sungguh terjadi, dan ini adalah trompet call bagi kami semua. Kami harus bangkit
dari keterpurukan, dari hal-hal Amin. negatif, dan inilah Amin. perubahan yang radikal kepada setiap kami. Biarlah urapan Tuhan mengalir. Terima kasih ya Bapa. Dan sebelum kami mengakhiri semuanya ini, biarlah setiap kami boleh menerima berkat-Mu yang melimpah-limpah. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putra yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap kita. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya. Amin.